Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di antara kekhususan dan kemuliaan yang ada pada agama Islam berikutnya adalah agama Islam agama yang cocok untuk segala tempat, situasi dan zaman, karena Allah memilih agama ini disampaikan melalui seseorang yang Allah berkata kepadanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini menunjukkan agama ini berlaku untuk semua bangsa. Tidak itu di ujung timur maupun di ujung barat. Agama ini cocok. Mengapa begitu, ikhwan? Karena manusia pada dasarnya berada pada fitrah yang sama. Kama qala Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Fitrah yang Allah telah tetapkan senantiasa ada pada manusia. Dan Islam ini agama fitrah. Sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Berarti pada dasarnya semua manusia mengakui kebenaran Islam. Menunjukkan bahwa agama ini agama yang benar. Dan ketika suatu kaum berpegang dengan Islam, ia akan mendapatkan kemaslahatan yang besar. Makanya Hasan al-Basri menyebutkan, "Ma min rajulin yatamassaku bihadzal din", tidak seorang pun yang dia berpegang teguh dengan apa? Agama yang mulia ini. Ini agama apa, ikhwan? Islam. Illa sayaj'alallahu lahu, melainkan kelak Allah akan menjadikan bagi dirinya an-najah, keselamatan, wal falah, kemenangan, was-sa'adah, dan kebahagiaan. Wa kana dinul Islam anfa'ahu Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah, dan dengan Islam Allah memberikan kepadanya manfaat di dunia dan negeri akhirat. Jadi berpegang dengan Islam tidak akan merugi, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima ba'di lan tadillu abada." Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, jika sepeninggalku kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Qala al-Barbahari rahimahullah ta'ala, Al-Quran wa sunnah, as-sunnatu hiyal Islam. Sunnah adalah Islam. Ibnu Katsir mengatakan, al-Islamu ma ja'a minallahi wa rasulih. Islam itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berpegang dengan Quran dan sunnah berarti berpegang dengan Islam. Dia dapat kemuliaan dan kebahagiaan. Dan itu tidak akan dijumpai selain dari Islam. Dimanapun suatu negeri berpegang teguh dengan Islam, maka negeri itu akan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penduduknya juga akan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kehidupan mereka pun menjadi lebih baik. Telah kita terangkan di pertemuan yang sebelumnya. Berikutnya, ikhwan fillah rahimanillah, dinul Islam, agama Islam itu dinun fihi mahabbah. Agama yang di dalamnya mengajarkan cinta. Kecintaan yang benar, meletakkan pada tempat yang benar dan porsi yang benar.
Karena memang manusia itu punya sifat dasar mencintai atau dicintai. Tapi cinta dengan makna yang benar dan tempat yang benar. Seperti mencintai Allah dan Rasul-Nya mengalahkan atas semua yang ada. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara. Barang siapa yang ada 3 perkara pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya Nabi mengatakan, barang siapa menjadikan Allah dan Rasul-Nya ia lebih cintai dari selain keduanya. Berarti ikhwati azanillahu wa iyyakum, cinta yang benar itu mencintai si pemilik cinta itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebuah kecintaan yang benar ketika diberikan kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam ajaran Islam itu mencintai sesuatu karena sebab sesuatu tersebut mencintai Allah. Kalau tidak, maka tidak ada cinta. Misalnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, tidak ada cinta kepada mereka. Dikarenakan mereka tidak memiliki cinta yang benar. Allah katakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum ila akhir ayat. Engkau tidak menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang mencintai Allah, engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat kemudian bisa berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kalau kepada mereka tidak diberikan kecintaan. Maka Islam itu mengajarkan kecintaan yang benar, bukan kecintaan yang menyelisih keinginan Allah dan Rasul-Nya. Ada lelaki yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ayyul mar'i ahabbu ilayya ba'dallah wa rasulih. Siapakah orang yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasul-Nya? Qala ummuk. Summa man? Qala ummuk. Wa fi riwayah summa ayyu ummuk. Summa ayyu ummuk. Summa ayyu ummuk. Salasa marrat. Nabi menyebut 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Summa ayyu abuk. Kemudian siapa? Lalu Nabi menjawab siapa? Ayahmu. Ini kecintaan yang benar. Maka dalam Islam itu ada tingkatan kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, cinta kepada ibunya, cinta kepada ibunya, cinta kepada ibunya, cinta kepada ayahnya, cinta kepada jihad fi sabilillah. Oleh karena itu orang yang berjihad harus mendapatkan izin dari siapa? Ayah dan ibunya. Ini kecintaan yang benar. Kecintaan kepada saudaranya sesama mukmin. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sehingga dia mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Maka agama ini mengajarkan kecintaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang beriman dan ini adalah buah daripada cinta. Apa itu? Ikhwan, bersaudara. Karena ajaran Islam itu ajaran yang mengajarkan tentang persahabatan, persaudaraan, kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Apakah kepada orang yang tidak beriman tidak ada kasih sayang? Ada. Tapi kasih sayang yang diikat dengan syariat. Sebatas kasih sayang yang bersifat duniawi, bukan kasih sayang merasukkan ke dalam hatinya, tidak. Karena kecintaan ke dalam hati hanya kepada orang-orang yang mencintai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang beriman sampai Allah menyebutnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu yang bersaudara, maka damaikanlah di antara 2 saudara yang berselisih di antara kalian, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nas ini menjelaskan Islam mengajarkan persaudaraan, bukan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim
wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang beriman dalam masalah sikap mencintai, dalam masalah sikap menyayangi, dan dalam masalah rasa simpati. Masalul jasad itu seperti permisalan sebuah tubuh. Idastaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuhnya itu sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma, seluruh anggota tubuhnya merasakan dengan tidak mampu tidur dan demam. Kan begitu tubuh manusia toh? Kalau kaki kita luka, kita demam, kita nggak bisa tidur. Nah, seorang beriman Islam mengajarkan kepada seorang beriman itu mencintai saudaranya sesama mukmin seperti ini. Ya tidak benar kalau orang beriman itu membenci orang yang beriman juga. Ini tidak benar. Tapi kalau dikatakan membenci kemaksiatan yang dilakukan orang beriman, benar, karena orang beriman menempatkan kebencian pada tempatnya. Ia mencintai orang beriman sebatas keimanan dan ketaatannya kepada Allah, setakar dengan ketakwaannya kepada Allah. Ketika dia harus membenci, bencinya setakar dengan kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada asalnya mereka mencintai. Makanya Islam ini agama kasih sayang. Agama yang mencintai karena Allah taala. Dan ini diatur dalam Islam. Saya contohkan, akhi fillah, menikahi seorang wanita harus dengan dasar cinta atau tidak? Dinikahi oleh seorang lelaki harus dengan dasar cinta atau tidak? Tidak. Kamu mesti dalam Islam harus dengan dasar cinta ya ikhwan. Itu namanya menempatkan cinta pada tempatnya. Apa kita itu menikahi wanita harus kita cintai? Apakah wanita yang dinikahi laki-laki harus mencintai laki-lakinya? Dalam Islam tidak. Karena kecintaan itu nanti datang hadiah dari Allah dengan sebab ketaatan. Paham ya kawan? Bukan mencintai jasadnya. Wanita kadang-kadang ketika dilamar, saya nggak mencintai dia. Umar itu loh pernah didatangi seorang wanita lalu dia berkata, Amirul Mukminin, ceraikan aku dari suamiku. Ditanya oleh Amirul Mukminin, kenapa? Kata wanita itu, aku sudah tidak suka dengan dia. Berarti sudah tidak apa ya kawan? Cinta. Kata Amirul Mukminin, apa engkau menyangka nikah mesti pakai cinta? Enggak. Nikah nggak mesti pakai cinta. Pakai apa ya kawan? Takwa. Nikah itu pakai takwa. Kita menikahi wanita karena kita ingin menjaga kehormatan diri kita. Itu namanya apa? Takwa. Kok antum bengong? Kan begitu ya kan Ikhwan? Makanya Syekh Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya, Imam, li bintun ilaman uzawwijuha. Saya punya anak perempuan, harus kunikahkan kepada siapa? Ini laki-laki bingung mau menikahkan anaknya. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Zawwijha birajulin salihin taqiin. Nikahkan dia dengan lelaki saleh lagi bertakwa. Ini dasar pernikahan. Fa in kana yuhibbuha yukrimuha. Kalau seandainya lelaki itu nanti menyukai dan mencintainya, pasti anakmu dimuliakan olehnya. Berarti kan cinta datangnya setelah apa ya kawan? Cinta datangnya setelah apa ya kawan? Takwa. Bukan setelah nikah. Kalau itu kan apa namanya pengibaratan Jawa. Trisno jaran sopo glibet, gimana? Sopo kulina, sopo glibet ya. Kita lewati ya khati azan. Jadi takwa dengan sebab takwa. Kalau dia mencintainya, dia akan memuliakannya. Wa in kana yakrahuha lam yadhlimha. Seandainya nanti dia benci, nggak suka, dia nggak akan zalim karena ketakwaannya menghalangi dia mendzaliminya. Paham tuh ya, kawan? Itu baru namanya menempatkan cinta pada tempatnya. Nah, agama Islam itu begitu, cintanya itu yang benar. Bukan cinta picisan yang diisi dengan kebohongan, diisi dengan kedustaan. Allahumma musta'an. Nah, ini agama Islam dan itu gak akan dijumpai kecuali dalam apa ya, kawan? Islam. Na'am hakada ya akhwati azanillah wa iyyakum. Kemudian
Di dalil yang lainnya bukti bahwa Islam itu ajaran kasih sayang. Nabi sering menyebut istilah kasih sayang. Di antaranya hadis Nabi yang mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Allah. Berarti Islam mengajarkan jadilah kalian hamba-hamba yang penyayang. Jangankan kepada manusia, kepada jin saja harus punya sifat kasih sayang. Suatu ketika Rasul makan bersama para sahabat daging kambing, ada tulangnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baguskan dan indahkan, kumpulkan tulang-tulangnya. Karena tulang binatang ini makanan, dalam riwayat yang lainnya bekal makanan buat saudaramu dari bangsa jin. Lihat, saudaranya seorang muslim itu bukan hanya manusia, ternyata ada juga saudaranya dari bangsa apa, ikhwan? Karena Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwan. Sebelum saya lupa, saya mau nanya sama antum, hukum makan tulang bagi manusia halal atau haram? Jangan takut salah, kita belajar. Saya mau tanya, makan tulang daging kambing misalnya, atau kambing, ayam, sapi, tulangnya dimakan sama kita manusia, halal atau haram tulang itu bagi kita? Kenapa haram? Kenapa haram? Jawab. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya kawan. Kenapa haram? Pasti kan antum punya alasan toh? Ustaz, karena ngelihat YouTube, karena keras kan itu ya, Masya Allah. Nanti dijawab di Presto dulu, gimana coba? Gimana ya kan? Kenapa haram coba? Pasti antum punya alasan. Kenapa? Jangan takut salah. Kenapa ya, akhi? Karena makanannya. Saya mau tanya, apakah makanan jin berarti haram bagi manusia? Akhi fillah, tersebar di beberapa media sosial ribut masalah apa namanya? Tulang itu haram dimakan. Ya ikhwan, kalau tulang haram dimakan, jin muslim juga nggak boleh makan, karena keharaman bagi manusia muslim haram pula bagi jin muslim. Paham nggak maksudnya ikhwan? Daging babi itu haram bagi siapa? Manusia. Bahkan semua nggak boleh makan daging babi. Orang Nasrani nggak boleh makan daging babi. Orang Yahudi nggak boleh makan daging babi. Allah menjelaskan tentang hal itu. Cuman mereka itu mbalelo. Tahu mbalelo ya kan? Tetap saja dimakan. Dan Islam melarang makan daging babi. Berlaku buat bangsa manusia dan bangsa jin. Tulang sama Nabi disebutkan makannya siapa? Berarti bagi manusia boleh nggak? Ya boleh. Antum kalau bisa mengolah tulang dimakan, nggak apa-apa, boleh. Nggak ada satupun nas yang menyebut tentang haramnya makan apa? Tulang. Keliru kalau ada pendapat yang mengatakan tulang haram. Boleh, alhamdulillah. Kan kalau tuh keras antum makan yang memang haram. Kan antum bisa olah menjadi apa? Kolagen ya. Kolagen yang dipakai ibu-ibu serbuknya itu kan dari tulang. Sahih alhamdulillah. Antum makan apa namanya? Ikan. Ada tulangnya tidak? Iya, di Presto. Apakah haram? Kan enggak. Ayam Presto apakah haram? Enggak. Maka pendapat yang benar tidak haram. Enggak ada satu hadis pun yang mengatakan tulang haram. Makanya para ulama menyebutkan al-aslu fil adati ibahah. Hukum asal urusan dunia itu halal. Illa ma harramallahu syara', kecuali ada dalil dari syariat yang mengatakan haram. Lalu tadi Ustaz Nabi mengatakan ini bekal bagi saudaramu dari bangsa jin. Bukan berarti kalau antum makan ini buat saudara ke bangsa jin. Paham maksudnya, kawan? Antum makan lalu tulangnya sisakan ya buat saudara kita dari bangsa jin. Enggak begitu ya, akhi. Antum tahu asbab hadis ini? Nabi SAW itu melihat sebagian orang-orang Arab Badui dahulu kalau istijmar itu sembarangan. Tahu istijmar enggak? Bersuci dengan menggunakan
batu. Nah mereka kadang sedapatnya, dapat tulang-tulang dibuat istijmar. Nah Nabi menjelaskan tulang itu bekal makanannya bangsa apa? Jangan kamu kasih kotoran, nggak baik. Itu maksudnya, paham ya Alhamdulillah? Jadi bukan tulang nggak boleh dimakan. Apa? Besok antum masak tulang, kasih anak kalau bisa dimasak kan ya. Alhamdulillah, maaf ya musyil, ini jais. Kembali kepada pembahasan, ikhwati sedikit kembali kepada pembahasan ikhwati. Maka dengan demikian ajaran Islam ini mengajarkan kita tentang kasih sayang. Bangsa jin aja kita beri kasih sayang. Bahkan ya akhifillah, jin yang zalim kita tidak boleh membalasnya kecuali sebatas kezalimannya. Dan ini bentuk kasih sayang Islam. Saya buat contoh orang yang kemasukan jin. Jinnya zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Ya belum tentu. Kadang-kadang seorang muslim yang zalim sama jin dibalas sama jin itu dengan kezaliman. Kan dalam Islam kedoliman yang dibalas dengan kedoliman dibalas dengan kedoliman yang setara, nggak dilarang, tapi memaafkan lebih apa? Utama. Faham ya kawan? Kan kadang manusia itu zalim, ketemu binatang langsung pukul mati, ternyata jin. Karena Allah menciptakan jin bisa merubah bentuk seperti anjing yang berwarna hitam misalnya. Alhamdulillah, kalau itu dianjurkan sama Nabi untuk dibunuh. Kadang-kadang orang membuang air panas ke sembarang tempat, tidak membaca bismillah, karena bismillah itu intibah lil ikhwanina min jan. Kata para ulama, kalau kita membuang air panas membaca bismillah itu memberi peringatan buat jin supaya apa? Menyingkir. Karena kita siram saja, matilah anaknya. Kemudian anak dia membalas kepada yang masih hidup itu. Baik, kita katakan si jin zalim masuk ke dalam jasad orang. Yang kita lakukan bagaimana? Mengamalkan hadis Nabi, unsur akhaka zaliman wa madluman. Kan Nabi mengajarkan begini toh. Tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, yang dizalimi, masa zalim ditolong? Kata Nabi, hentikan kezalimannya. Hentikan kezalimannya. Caranya bagaimana? Dengan ajaran Islam, diruqyah. Dengan cara yang benar, jangan zalim. Saya contohkan ruqyah yang zalim. Fulan kemasukan jin, diruqyah, bacakan Quran, teriak-teriak, ditanya, namamu siapa? Sudah berapa lama tinggal di sini? Sama berapa orang? Kenapa kamu masuk ke tubuh orang ini? Nanyainnya kayak nanyain calon menantu. Kan begitu orang ngeruqyah ya kawan. Salah, ngeruqyah nggak begitu. Ngeruqyah yang diajarkan sama Nabi. Coba antum lihat Nabi ketika ada orang datang, dia terkena penyakit apa? Ain atau terkena penyakit sihir. Nabi cuma memegang punggungnya kalau laki-laki dengan tangan kiri. Lalu Nabi membaca Bismillahi arqiq wa huwa yasfiq. Ukhruj ya adawallah. Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Siapa yang menyembuhkannya? Jadi Nabi nggak paksakan, Nabi nggak ngajak ngobrol sebentar. Kamu dari bangsa Ifrit atau bukan? Enggak kan? Iya atau tidak? Kan sekarang orang ngeruqyah begitu, training ruqyah, diajak ngobrol. Antum lihat kitabnya Syekh Abdul Salam Bali. Beliau itu pandai meruqyah, tapi nggak ada riwayat beliau bercerita tentang ngobrol sama apa? Jin. Tukang ruqyah sekarang ini baru belajar setahun 2 tahun langsung ngeruqyah, ngobrolnya panjang, terkenal di TV. Akhi, itu zalim. Agama Islam mengajarkan kasih sayang. Ruqyah yang bagaimana yang benar? Yang kayak Nabi. Imam Ahmad itu ya ikhwan, beliau sedang memberi nasihat seorang pembesar. Tiba-tiba muridnya datang. Wahai imam, muridmu kemasukan jin. Kata Imam Ahmad, aku sedang mendakwai seseorang. Kata muridnya, kasihan dia menggelepar. Bawakan sendalku. Dibawalah oleh muridnya. Jika engkau tidak keluar, kupukul dengan sendalnya Imam Ahmad. Pergi itu jinnya. Gitu toh, nggak ditanya-tanya. Tapi kan itu imam siapa? Ahmad. Antum jangan coba-coba pakai sendal antum kan ya. Ala kulli ikhwati azanillah. Begitu namanya kasih sayang itu menempatkan pada tempatnya. Hakada ya ikhwati azanillah. Ini salah satu contoh bahwa agama Islam itu ajaran yang mengajarkan tentang kasih sayang. Maka Nabi berkata, irhamu man fil ardi. Berilah oleh kalian kasih sayang orang-orang yang ada di muka bumi.
yarhamukum man fis sama, niscaya akan menyayangimu zat yang ada di langit sana. Kepada orang kafir tetap diberikan kasih sayang sebatas urusan dunia. Apa kita nggak boleh menolong orang kafir kecelakaan di tengah jalan, kafir matilah dia? Enggak. Islam mengajarkan kita menolongnya karena dia termasuk hamba Allah. Boleh jadi dengan kebaikan dia masuk apa? Islam. Antum lihat bentuk kasih sayangnya Islam. Jika terjadi sebuah perang antara muslim dengan non-muslim kufar, Islam dalam bentuk kasih sayangnya, di antaranya Nabi mengatakan faida qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau kamu mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Itu bentuk kasih sayang Islam. Gak ada dalam ajaran Islam itu kalau mau bunuh dicicil. Ini musuh ketangkap, cicil dulu, cabut kukunya, potong jarinya, habisin hidungnya. Enggak pernah. Islam kalau mengatakan ini memang harus hukum mati, ya udah langsung dihukum mati. Gak pakai dicicil-cicil. Itu namanya kasih sayang. Faham ya alhamdulillah? Beda dengan orang-orang yang muslim, mereka mencincang-cincang, dipotong-potong. Allahul musta'an. Faham tuh ya akhwati? Menyembelih binatang saja penuh dengan kasih sayang. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhatakum. Kalau kamu menyembelih binatangmu, sembelihlah dengan cara yang cepat, dengan cara yang baik. Bagaimana yang baik? Pedangnya tajam. Kalau bisa satu kali sembelihan. Islam. Hakada ya ikhwati azani wa iyyakum. Kemudian keistimewaan agama Islam yang berikutnya, Islam adalah agama yang mengajarkan keseriusan. Islam itu bukan main-main. Dari alif sampai ya, ajaran Islam itu serius. Karena agama bukan permainan. Makanya Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin tapi lemah. Wa fikul sebentar sebelum saya lanjutkan di sini. Tafsir para ulama yang disebut dengan al-mu'minul qawi ay qawiyyun fi imanih bisababi ilmih, kuat keimanannya karena keilmuannya. Makanya ya alhamdulillah orang berilmu lebih dicintai oleh Allah. Antum jangan tafsirkan maknanya kuat ini maksudnya badannya apa? Kekar, gede begitu. Enggak mesti begitu. Enggak. Karena dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala tubuhnya kecil, kurus. Tapi keimanannya yang besar. Wa fi kullin khairun, tapi tiap orang beriman ada kebaikannya kata Nabi. Ikhris ala ma yanfa'uka. Baru kata Nabi, bersungguh-sungguhlah engkau mencari sesuatu yang bisa memberimu manfaat. Berarti ini Islam mengajarkan apa, ikhwan? Kesungguhan. Enggak ada Islam mengajarkan sesuatu dengan main-main. Semuanya dengan kesungguhan. Doa Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu dikabul oleh Allah. Ini keseriusan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan fajtahidu wa aksiru du'aakum fi sujudikum. Perbanyak dan sungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa di dalam sujudmu. Kesungguhan alhamdulillah. Menuntut ilmu kesungguhan. Berbuat baik kepada kedua orang tua kesungguhan. Berbuat baik kepada makhluk-makhluk alam. Semua isi dalam Islam kesungguhan. Makanya Islam tidak menyukai main-main dalam masalah agama. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kamu terhadap Allah, ayatnya Allah, Rasulnya Allah kamu jadikan bahan mainan dan olok-olokan? Tidak ada alasan bagimu, sungguh engkau telah kufur setelah engkau beriman. Di ayat yang lainnya antum lihat, yang suka memain-mainkan urusan agama itu munafik, bukan orang Islam. Orang-orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innaman nahnu mustahzi'un. Kalau mereka sudah berpaling dari orang beriman ketemu dengan setan-setannya, dia berkata kami bersama kamu, tadi kami cuma ngolok-ngolok dan ngejek-ngejek orang yang beriman itu. Berarti agama Islam gak ngajar main-main. Kalau urusan agama ya, urusan agama tidak main-main. Antum lihat Nabi mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa azduhunna jiddun. 3 perkara dilakukan dengan sungguh-sungguh terjadi, main-main pun dihukumi terjadi.
Apa saja ya kawan? Akad nikah yang pertama. Gak boleh main-main. Saya jumpa dengan salah satu dari antum, lalu saya berkata, akhi, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Dijawab, saya terima Ustaz nikahnya anak perempuan Anda. Jadi menantu saya. Walaupun saya cuma apa? Main-main. Islam bukan agama yang main-main. Agama keseriusan. Yang kedua apa ya kawan? Cerai. Kalau laki-laki berkata kepada istrinya, kamu saya ceraikan ya. Istrinya enggak, cuma main-main aja. Jatuh talak. Gak boleh main-main masalah cerai. Yang ketiga masalah apa ya kawan? Masalah apa? Masalah membebaskan budak. Jadi kalau ada orang punya budak, dia berkata kamu merdeka. Main-main dia mengucapkan itu merdeka beneran, merdeka budaknya tersebut. Faham tuh ikhwan? Ini agama Islam. Agama Islam itu isinya keseriusan. Maksudnya keseriusan ini kesungguhan, bukan agama permainan. Makanya nggak boleh menghukumi dengan permainan, menghukumi dengan main-main itu nggak boleh. Menghukumi sesuatu dengan nas Quran dan Sunnah. Loh, apa Islam tidak membolehkan bermain-main? Boleh. Maksudnya bermain-main dalam urusan agama nggak boleh. Adapun urusan-urusan dunia di mana Islam mengizinkan mereka bermain, bersendagurau, malah ada sendagurau yang berpahala. Apa? Satu, sendaguraunya suami istri itu berpahala. Dua, sendagurau dengan kejujuran. Nabi mencontohkan, kumpul dengan sahabat, makan kurma. Ali bin Abi Thalib menantu beliau itu orang yang cepat kerja dan cepat pula makannya. Kalau beliau makan apa namanya? Lahap dan cepat. Jadi temannya makan pelan-pelan, dia makan cepat. Sehingga bijinya saking cepatnya Nabi berkata kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, kumpulkan biji-biji kurma kalian. Dikumpulkan sama Nabi, diletakkan di depannya Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Nabi, barangkali Ali mau makan bijinya. Maka semua sahabat-sahabat tertawa. Artinya bersendaguru dengan apa? Kejujuran. Jadi diperbolehkan dalam Islam. Contoh yang lainnya, akhifillah, Nabi serius tetapi di dalamnya ada apa? Candaan. Ada seorang yang tua datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aina makani fil jannah. Nanti kalau di surga aku di mana tempatnya? Kata Nabi, laisa fil jannati kabirun wa ajuz. Surga enggak ada orang tua. Nenek-nenek enggak ada. Kata Nabi, di dalam surga nggak ada orang tua, nggak ada nenek-nenek. Nabi bercerita surga, orang ini kan sedih. Paham nggak ya kawan? Nabi jujur nggak? Jujur, kata Nabi, di surga nggak ada orang tua. Orang ini, wah berarti nggak masuk surga kan gitu ya. Orang sudah tua nanya sama Nabi, saya nanti di mana tempatnya? Di surga, kata Nabi, di surga nggak ada orang tua. Orang ini pergi sambil dalam keadaan bersedih. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, beritahu kepada dia, nanti orang tua berubah menjadi usia 30 sampai 33 tahun. Candaan Nabi. Tapi tidak mengandung unsur apa? Kedustaan. Tapi bermain-main dalam masalah Islam tidak. Islam ini juga agama yang serius ya akhwati. Maka Nabi mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kamu mencari sesuatu yang bisa memberi manfaat buatmu. Wasta'in billah, bersungguh-sungguhlah dalam meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan loyo, malas, santai. Saya heran kalau ada seorang pemuda muslim hidupnya santai. Ditelepon, akhi apa kabar? Baru bangun tidur Ustaz. Jam 11 baru bangun tidur. Ajib kalau pemuda sampai jam 11 baru bangun tidur. Di zaman Umar, pemuda di siang hari terlihat sama Umar tidur, dicambuk punggungnya. Kalau oleh pemuda tidur di siang di pagi hari, di siang hari, tidurnya qailullah menjelang apa? Ya kalau antum jam 11 baru mau tidur Ustaz, bener ini, jam 11 baru bangun, ini masalah ini kan tidak? Islam mengajarkan tentang keseriusan seperti ini. Kesungguh-sungguhan. Makanya Nabi mengatakan, wala ta'jas, jangan malas. Dalam doanya Nabi tiap pagi, antum hafalkan dzikirnya tuh? Gimana kalau pagi hari Nabi membaca? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari loyo, ajaz, lemah, kasal. Apa kasal?
malas, bukhel. Apa bukhel? Pelit. Wa ghalabatid dain. Apa ghalabat dain? Gampang minjem. Wa qahir rijal, diremehkan oleh orang. Kalau Islam mengajarkan kesungguh-sungguhan. Saking sungguh-sungguhnya para sahabat, ikhwati azanillah wa iyyakum. Jadi itu berlanjut sampai pada masanya tabi'in, terus turun yang mulia. Mereka mempelajari agama itu enggak main-main. Wanita datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki terlalu sering mengalahkan kami. Mereka memiliki harta, mereka bersedekah dengan hartanya, mereka dapat pahala." Karena kan di zaman dahulu yang keluar rumah mencari rezeki siapa? Para lelaki, dan memang begitu sifat laki-laki. Di luar rumah, laki-laki itu di luar rumah fitrahnya. Wanita di dalam rumah fitrahnya. Jangan sampai dibalik loh ya. Laki-laki jadi babysitter. Wah, ini musibah ini, alhamdulillah. Laki-laki itu di luar rumah, bertebaran di muka bumi. Jalan-jalan ini luas, bumi Allah luas. Jangan sampai yang mengatakan nggak punya kerjaan. Aneh kalau laki-laki mengatakan nggak punya kerjaan. Begitu banyaknya pekerjaan di muka bumi ini. Dan jangan dipikirkan bahwa kerja itu harus apa? Di depan komputer, ya jangan. Yang halal. Nabi Daud aja kerjanya mencari apa? Kayu bakar. Nabinya Allah cari apa? Kayu bakar. Nabi SAW apa kerjanya? Beliau pernah menggembala. Beliau juga pernah menjadi pegawainya seorang wanita yang konglomerat, menjadi pegawainya sehingga menjualkan dagangannya. Masya Allah. Siapa wanita itu? Khadijah bintu Khuwailid. Nabi juga pernah bekerja memeras apa? Susu kambing. Nabi kan begitu ya, Fillah. Paham tuh ikhwati? Nah, ikhwati azanillah wa iyyakum, begitu. Maka seorang muslim itu diajarkan tentang kesungguhan. Wanita ini datang, wahai Rasulullah, laki-laki itu mengalahkan kami. Mereka itu punya harta, mereka bersedekah, mereka dapat pahala. Mereka ditetapkan oleh Allah berjihad lalu pergi ke medan jihad. Jika mereka mati, mereka syahid. Jika mereka menang, mereka hidup, mereka pulang membawa ghanimah. Dan mereka duduk bersama engkau hampir di setiap saat, kata wanita ini. Ya iyalah, sahabat laki-laki datang ke masjid, habis sholat, ketemu Nabi, duduk di sekeliling Nabi. Gak ada yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan itu dalam urusan-urusan mereka di kehidupan dunia. Mereka itu kalau gak ketemu Nabi sehari udah gelisah. Sahabat Nabi itu demikian. Maka wanita ini mengatakan, buatkan untuk kami 1 hari. Maksudnya mereka tiap hari mengambil ilmu darimu. Lah kami apa? Buatkan untuk kami 1 hari belajar ilmu darimu. Ini saking seriusnya wanita ini. Dia minta kepada Nabi agar wanita dikhususkan hari buat diajarkan apa? Ilmu. Demikian. Agama ini mengajarkan sesuatu. Sehingga ikhwati azanillah, seluruh orang-orang Islam jika berjumpa orang kafir kepada mereka, mereka akan jumpai wajah orang muslim itulah wajah orang yang bersungguh-sungguh. Hidup mereka bersungguh-sungguh, bukan berarti tidak boleh senda gurau ya, tapi sungguh-sungguh. Kehidupan dunia itu kan sebentar. Sebentar. Perbandingan waktu kehidupan akhirat dengan dunia itu berapa ribu tahun? Dalam satu riwayat 10.000 tahun. Dalam riwayat ini 1.000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di negeri akhirat. Akhi, usia manusia umumnya berapa? Ya kalau sampai 60, katakanlah 100. 100 itu berarti seperberapa dari 1000? Nah, berarti hidup di dunia cuma berapa? Berapa jam? Kan 1 hari 24 jam. Berapa? 2,5 jam. Berarti kita di dunia cuma 2,5 jam. Mau buat tidur-tiduran? Mau buat kongko-kongko? Mau buat cangkruk di angkringan? Bukan nggak berarti nggak boleh ke angkringan, boleh. Maksudnya buang waktu. Kalau udah minum kopi ya udah pulang, jangan ngobrol, ya nggak manfaat. Cuma 2,5 jam hidup kita di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan negeri apa? Akhirat itu. Maka agama Islam begitu, karena mereka tahu waktunya sedikit, mereka serius. Antum lihat para sahabat.
Karena contoh mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi mereka telah bangun menyambut rahmat Allah azza wa jalla, mencari karunia Allah subhanahu wa taala. Sore mereka telah pulang, duduk bersama dengan keluarga, mereka juga bermajelis ilmu, lalu mereka beristirahat. Tengah malam mereka bangun bersungguh-sungguh minta sama Allah diampuni karena waktunya pendek waktu manusia. Nggak ada waktu bagi mereka untuk berleha-leha, santai-santai, nonton hal yang tidak bermanfaat. Haula wala quwwata illa billah. Saya heran dengan seseorang, ini bukan hukumnya bukan haram ya kan ya. Nonton bola itu lah ditonton kemana-mana ya kan. Pergi sana, pergi sini, lompat sana, lompat sini. Berapa jam? Hah? 1,5 jam. Kalau ngapal Quran berapa ayat itu kira-kira? Kita baru buka Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raib. Khalas ya ikhwah. Kami katakan bukan tidak boleh main bola dengan bola, boleh. Cobalah tempatkan pada tempatnya. Atau melihat bagaimana orang-orang kufar mempengaruhi orang muslim supaya lupa dengan Quran dengan acara-acara kayak begini. Bola tiap hari. Betul ya? Ini kata fulan ya. Tadi kebetulan saya datang ke tempat saya singgah nitip mobil. TV-nya bola, saya bilang kepada teman-teman, ya Allah, sudah mau maghrib ya ikhwan, ittaqillah. Sebentar lagi Ustaz. Nanti kalau ente mati bagaimana? Ustaz kok ngomong mati? Iya, siapa tahu ente habis ini mati. Insya Allah enggak Ustaz. Masya Allah ya ikhwan. Bola ya ikhwan, sudah mau maghrib. Maka ikhwati azza Islam ini serius. Ya udahlah, kalau memang sudah cuma nonton melihat, kelihatannya menyenangkan 10 menit sudah cukup lah, tinggalkan, siap-siap mau sholat maghrib. Keseriusan dalam Islam seperti itu. Faham tuh ikhwanillah? Maka kami katakan daripada antum main bola terlalu lama, bukan tidak boleh, seminggu sekali cukup lah, atau seminggu 2 kali cukup lah. Lebih baik sendaguro dengan siapa? Istri. Akhi, antum main bola dapat pahala nggak? Kayaknya hampir nggak ada deh orang main bola gol lalu alhamdulillah. Ada nggak ikhwan? Nggak ada loh? Pernah dengar ada ya? Atau mungkin antum nonton bola sambil astagfirullah subhanallah. Enggak ada ya kan ya? Tapi kalau sama itu enggak ada apa-apa. Kalau istri, antum dengan istri antum sendagura, antum megang rambutnya istri, itu walaupun antum enggak ngomong masya Allah udah dapat pahala. Antum pandangin wajah istri antum, jamilah, masya Allah, dapat pahala. Sahih? Ada yang belum nikah? Cepat nikah, alhamdulillah. Antum biar dapat pahala banyak, alhamdulillah. Nami ikhwati azaniyah wa iyyakum. Hakada ya ikhwani Islam. Islam itu penuh dengan apa? Keseriusan. Sudah masuk waktu atau belum? Saya tambahkan satu lagi. Islam agama yang jauh dari apa? Kontradiksi. Antum perhatikan, tidak ada ajaran Islam yang satu dengan yang lainnya bertentangan, enggak ada. Semua pembicaraan dalam Quran dan Sunnah itu satu alur. Lurus ke depan, nggak ada yang berputar balik sehingga bertabrakan. Antum nggak akan ketemu dalil Quran dengan Sunnah bertentangan. Dan tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau akal yang sakit mungkin iya, dia akan bertentangan dengan Islam. Akal yang sehat pasti menerima ajaran Islam. Kultur maupun budaya fitrah ya, kultur atau budaya yang sesuai dengan fitrah pasti nggak akan bertentangan dengan syariat Islam. Orang banyak mengatakan, oh itu buktinya hukum potong leher bagi orang yang membunuh kan kejam. Masa ada hukuman mati dengan cara dia pancung, itu kan kejam. Ya akhi, penelitian para ahli menyebutkan justru hukuman mati dengan suntik, kemudian apa lagi? Setrum. Itu membuat kerusakan yang banyak pada jaringan tubuh manusia. Sementara hukuman pancung cuma leher saja. Dan itu mempercepat kematiannya. Akhi, aneh. Orang yang berteriak gak boleh hukuman pancung, gak sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi orang nyolong dipukuli sampai mati. Apa bedanya? Bedanya kalau seandainya Islam membunuh itu karena ada sebab yang memang harus dibunuh. Kalau orang nyolong bukan dibunuh. Orang itu kalau mencuri dia apa kan? Dilihat dulu dia kenapa mencuri.
karena lapar, istri dan anak kelaparan, nggak boleh dihukum. Orang kalau terbukti dia mencuri karena kelaparan, nggak punya sesuatu yang dimakan, dia mencuri sekedar buat makan, nggak boleh dihukum. Dijewer telinganya aja nggak boleh. Islam melarang, malah diberi sesuatu untuk menafkahinya. Makanya di zaman Umar terjadi. Jangan di zaman Nabi, Abu Hurairah menjaga zakat Ramadan. Kemudian ada orang mencuri, ketangkap sama Abu Hurairah. Lalu dia berkata, saya kelaparan, kebutuhan untuk keluarga dan istri saya. Dibebaskan. Dan bercerita kepada Nabi, Nabi tidak melarang. Menunjukkan kalau alasannya apa? Benar-benar terbukti dia apa? Kelaparan, nggak dihukum. Kapan dihukum ya kawan? Ketika dia mencuri karena berbuat kezaliman tadi itu. Bukan karena kelaparan. Kerjanya mencuri. Dipotong tangannya. Sampai pada bagian apa? Pergelangan. Bukan di sini, di pergelangan. Sudah pernah melihat hukum potong tangan belum? Sudah pernah belum ya kawan? Itu di YouTube banyak. Antum buka YouTube yang apa yang antum buka? Yang sepak bola. Itu buka, itu ada YouTube-nya itu. Jadi potong tangan itu ya kawan bilang, orangnya dibeginikan, tangannya dipegangi begini, dipisau sama tukang jagalnya tuh. Ini tangannya diputar gini, krrrr, terus dilepas. Pernah coba lihat? Lihat, paling-paling antum nggak doyan makan 2 hari, nggak apa-apa alhamdulillah. Antum lihat, itu manfaat. Dan itu dipotong tangan nggak sembarangan. Kalau dia mencuri mencapai takaran berapa? 1/4 dinar. Katakanlah 1 dinar misalnya 2 juta, berarti berapa? Kalau kurang dari 500.000 nggak boleh dipotong tangan. Kurang 1.000 rupiah aja nggak boleh dipotong tangan. Ada hukuman yang lainnya yang ditetapkan oleh para mujtahidin, maksudnya orang-orang yang berijtihad sesuai dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW. Faham ya kawan? Ini agama Islam. Nanti kita akan terangkan lagi bab kenapa tidak ada kontradiksi, karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak mentadaburi isi Al-Quran walau kana min indi ghairillah, kalau Quran bukan datang dari Allah, la wajadu fi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan menjumpai banyak pertentangan di dalamnya. Tapi kan di isi Quran tidak ada yang bertentangan, semua benar. Itu karakteristik dalam apa? Islam. Sebagai penutup, beda dengan ajaran Ahlul Kitab. Dalam Injil yang dibuat-buat oleh mereka ada tertulis ayat, jika keimanan benar, racun tidak akan memudaratkan mereka. Coba suruh buktikan sama mereka. Dalam kitab Injil itu ada nas yang menyebutkan iman ahli Injil kalau benar, racun tidak akan memudaratkan mereka. Berarti artinya kalau keimanan mereka itu benar dengan kitab Injil, minum racun tidak akan apa? Suruh coba mereka. Masih nggak akan mau. Lain menunjukkan isinya bertentangan. Dalam Islam nggak boleh minum racun. Kok minum racun? Membuat sesuatu yang memudaratkan saya tidak boleh. Nanti ini akan kita luaskan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada salahnya. Wa subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.